Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deksamenda Irma dengan NIM 224820102. Saya akan membuat video dari SPSS untuk memenuhi mata kuliah Bapak Hari. Baiklah, yang pertama, sebelumnya saya sudah membuatkan data, sudah menginput data dari yang sudah diberikan oleh Bapak Hari. Yang pertama itu variable view. Kita langsung saja di name ini kita bikinkan singkatan dari yang akan kita buatkan. Sedangkan di label ini yaitu kepanjangan dari name. Seperti ini ya teman-teman. Kemudian untuk desimalnya kita nolkan saja karena tidak ada koma. Kemudian untuk measure-nya kita ubah menjadi nominal seperti ini, nominal semuanya. Baik, kemudian untuk kelompoknya, karena kelompoknya ada 3, maka kita buatkan seperti ini. Saya sudah bikinkan sebelumnya nomor 1 sampai nomor 5. Di value ini masukkan nomor, kemudian di label kita masukkan misalnya nomor 1 negatif, berarti kita tulis di labelnya negatif. Begitupun seterusnya seperti ini. Baik, kemudian kita okekan. Kita langsung ke data view. Datanya sudah saya input seperti ini ya teman-teman, boleh ditiru saja. Kemudian kita langsung melakukan uji normalitas. Kita langsung masuk ke analyze, kemudian tekan descriptive statistik, kemudian tekan explore. Kemudian di sini saya sudah melakukannya tadi. Di bagian dependent list kita masukkan kolesterol, di bagian factor list kita masukkan kelompok. Kemudian kita tekan plot. Kemudian kita jangan lupa ditekan normality karena kita akan menguji normality. Tekan normality, kemudian continue, kemudian kita tekan OK. Maka datanya akan keluar seperti ini. Seperti ini ya teman-teman. Kemudian kita langsung masuk ke tabel test normality. Nah, kita lihat di Shapiro Wheel. Kenapa kita memakai Shapiro Wheel? Karena data kita kurang dari 50. Kemudian kita lihat di bagian SIG. Di bagian SIG ini terdapat 0,804. Jika SIG atau p-value ini besar dari 0,05, maka data dianggap normal. Kemudian dari data ini maka kita simpulkan bahwa data kita normal. Setelah kita melakukan uji normalitas, maka kita lanjut ke uji ANOVA. Yang pertama itu tekan analyze, kemudian kita langsung masuk ke compare mean, langsung tekan one way ANOVA. Kemudian di bagian dependent list kita tekan kolesterol, dan di bagian factor list itu kelompok. Kemudian di post hoc kita harus centang di bagian LSD. Kemudian tekan continue. Setelah itu kita tekan option, kemudian tekan bagian descriptive dan homogeneity. Kita tekan continue. Kemudian jangan lupa tekan OK. Maka data yang kita peroleh berikut data yang kita peroleh dari hasil uji ANOVA. Kita bisa melihat bagian SIG. Baiklah, kemudian setelah kita melakukan uji ANOVA tadi, kita langsung saja ke uji Kruskal-Wallis. Yang pertama itu tekan analyze, kemudian kita tekan bagian non-parametric test, kita tekan bagian K independent sample. Kemudian ini datanya sudah saya masukkan sebelumnya. Yang pertama itu di task variable list kita masukkan kolesterol, dan di grouping variable kita masukkan kelompoknya. Berhubung karena kelompoknya ada 5, maka kita bikinkan di minimumnya angka 1 dan di maksimumnya angka 5. Kemudian kita tekan continue. Kemudian setelah itu jangan lupa kita centang di bagian Kruskal-Wallis karena kita akan melakukan tes Kruskal-Wallis. Kemudian ditekan OK. Berikut hasil dari tes Kruskal-Wallis, kita dapatkan tes statistiknya yaitu 0,0000. Baik, kita langsung ke uji Mann-Whitney. Yang pertama kita langsung tekan analyze, kemudian langsung ke non-parametric test. Kemudian kita pilih to independent sample, dan sini saya sudah memasukkan di tabel di test variable itu ada kolesterol, kemudian di grouping variable ada kelompoknya yang dimana kelompoknya ini ada dari 1 sampai 5, maka kita masukkan angkanya, tekan continue. Kemudian kita jangan lupa menekan atau menceklis tanda Mann-Whitney karena kita akan melakukan uji tersebut. Kemudian tekan OK. Nah, inilah hasil dari uji Mann-Whitney. Kita bisa lihat SIG-nya di sini 0,02. Setelah data tadi, kita menginput data yang baru untuk menguji chi-square. Kemudian langsung saja yang pertama analyze, kemudian kita tekan data reduction, kita tekan faktor. Kemudian di sini saya sudah masukkan untuk
Di sini saya sudah memasukkan untuk variabelnya, itu ada jenis kelamin, konsentrasi awal, konsentrasi akhir, penurunan kolesterol. Kemudian kita langsung tekan deskriptif, kemudian tekan KMO and better test of sphericity dan anti image. Kemudian kita tekan continue, kemudian kita tekan OK. Kemudian inilah hasil dari uji Kaiswell. Baik, untuk data selanjutnya itu berbeda dari data sebelumnya, yaitu uji regresi linear sederhana. Kemudian pertama kita tekan analyze, kemudian kita pilih regression, kita pilih linear, kemudian sudah dimasukkan ke dependent list itu absorban dan ke independent itu konsentrasi vitamin C. Kemudian tidak ada yang kita ubah di sini. Kemudian kita langsung tekan OK. Kemudian berikut hasil dari uji regresi linear. Baik, sekian dari saya. Terima kasih.